ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Di sini kita akan mengadakan podcast dengan Kepala Seksi Pembangunan dan Keuangan Desa Kecamatan Telaga Antang. Yang pertama-tama silakan memperkenalkan diri dulu kepada Bapak, disilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat lingkungan latai, salam sujud karende melempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajibata. Arus. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Hidir Amin, biasa dipanggil Hidir. Saya selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Keuangan Desa. Mungkin perkenalan kita singkat saja, supaya kita tidak terlalu formal juga ya. Ini mungkin podcast yang semi-semi formal, mungkin begitu Ibu. Jadi nanti mungkin kita ada diselingi canda tawa, mungkin supaya tidak terlalu formal. Nah, Seksi Pembangunan dan Keuangan Desa itu sendiri mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada camat, yang diantara tugas pokok dan fungsinya itu memverifikasi surat pengantar pencairan dana desa, alokasi dana desa, maupun pendapatan desa lainnya yang sah. Kemudian selanjutnya juga memproses terkait dengan evaluasi tentang rencana pembangunan jangka menengah desa. Pun selanjutnya ketika sudah selaku tim verifikator nanti, ketika sudah kita rekom SPP-nya, nanti kita akan tetap melakukan monitoring maupun evaluasi. Mungkin itu Ibu perkenalan singkat dari saya. Ya, baiklah, di podcast ini Pak, ceritakan tentang tujuan Bapak dalam membuat podcast ini dan dampaknya nanti bagi kecamatan ataupun desa di Kecamatan Telaga Antang, Pak. Baik, terkait dengan tujuan membuat podcast ini, salah satu di antaranya yaitu untuk melakukan penyebarluasan melalui media sosial terkait dengan aksi perubahan maupun inovasi dari Seksi Pembangunan dan Keuangan Desa itu sendiri. Jadi sekarang ini kan zamannya teknologi, era digital, kita sudah memasuki, kemudian akan mengembangkan daripada digitalisasi itu sendiri, Bu. Nah, terkait dengan tujuannya itu tadi, pada awal saya masuk di kecamatan pada kurang lebih tahun 2022 akhir, mungkin saya melihat di Seksi Pembangunan dan Keuangan Desa ini ada beberapa mungkin tahapan yang memang harusnya bisa kita digitalisasi untuk memudahkan pemerintah desa maupun yang akhir daripada tujuannya itu untuk masyarakat itu sendiri. Untuk pemerintah desa mungkin dari beberapa birokrasi kita sudah memangkas yang semula manual, nanti kita digitalkan. Yang semula banyak menggunakan kertas, kita less paper, prinsip less paper, pengurangan kertas. Kemudian secara kearsipan ada beberapa mungkin desa yang tidak lengkap administrasinya, tapi dengan ini kita mencoba untuk merubah pola-pola itu, Ibu. Iya, baiklah Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya, apa tema Bapak dalam menyampaikan di podcast ini dalam mengoptimalkan melalui digitalisasi, Pak? Oh ya, baik. Terkait dengan tema ini, ya itu tadi, kita berangkat dari awal saya masuk di kecamatan, bahwasanya kok saya melihat sepertinya ada beberapa birokrasi yang mungkin agak lambat, kemudian
apa namanya, ada beberapa yang memang bisa kita persingkat, mungkin seperti itu. Dengan ini, podcast ini saya itu menyampaikan terkait dengan digitalisasi administrasi pembangunan dan keuangan desa. Jadi kita singkat itu Siap Kanda. Nah, Siap Kanda ini itu merupakan jenis menu yang kita tambahkan pada website Kecamatan Telaga Antang, eh, yang berguna untuk ya itu tadi untuk mengirim surat pertanggungjawaban daripada APBDes, itu juga mengirim surat pengantar pencairan APBDes, sehingga jika ada kekurangan nanti tim dari verifikator menyampaikan kepada perangkat desa terkait dengan kekurangan-kekurangannya. Semulanya saya melihat dan juga tim verifikator maupun teman-teman kecamatan, Kecamatan Telaga Henteng ini memiliki jumlah desa yang terbanyak se-Kabupaten Utara Timur, ada 18 desa dengan jarak yang cukup jauh sebagian desa. Jadi ketika ada kekurangan data maupun dokumen, maka teman-teman perangkat ini akan memerlukan jarak, waktu maupun biaya yang cukup jauh untuk melakukan perbaikan. Nah, tapi ketika dengan Siap Kanda ini, dengan diverifikasi oleh tim verifikator itu, jika ada dokumen yang tidak lengkap, jadi perangkat desa itu bisa langsung melengkapi di tempat di desanya tanpa harus bolak-balik, begitu Ibu. Kemudian saya tambahkan, jadi begitu sudah demikian, nanti teman-teman desa nanti tinggal membawa dokumen yang sudah siap untuk ditandatangani. Mungkin eh, seperti itu Ibu mungkin. Oh, iya, temanya sangat menarik sekali Pak ya, dengan tujuan mulia sekali, dengan singkatan Siap Kanda. Iya, benar sekali Ibu. Sangat luar biasa sekali, dan eh, Siap Kanda ini menandakan bahwa aplikasi itu sesuai dengan zaman kemajuan sekarang Pak ya. Iya, benar sekali Ibu. Jadi di sini Pak, apa manfaatnya bagi pemerintah kecamatan dan desa di sekitarnya, dan bagaimana cara mengaplikasikan ini kepada pemerintah desa dan sekitarnya, Pak? Baik, yang pertama bagi pemerintah Kabupaten Utara Timur, dalam hal ini Kecamatan Telaga Antang, yaitu salah satunya memudahkan kita tim verifikator untuk memonitoring data secara digital. Jadi ketika ada beberapa desa yang memang sudah melakukan pencairan, tetapi kok ini surat pertanggungjawabannya kok belum begitu. Kemudian kaitannya mungkin kita bisa melihat di situ, kok di surat pertanggungjawabannya semestinya kan ada pembangunan, kok di ini belum belum apa di pertanggungjawabannya belum dilampirkan. Jadi itu kita bisa mengingatkan dari segi monitoring dan evaluasi. Jadi ada pembinaan dan pengawasan. Selanjutnya juga kecamatan nanti sudah bisa mengecek dokumen secara digital. Jadi nanti ke lapangan tinggal melihat fisiknya seperti apa di lapangan. Kemudian selanjutnya juga kearsipan. Nah, ini kita melihat bahwasanya sistem kearsipan ini baru sampai perangkat daerah, dalam hal ini kecamatan. Kemudian yang ke desa ini memang belum ada sementara ini. Jadi, nah kita berinisiatif untuk membuat sistem kearsipannya juga secara digital, mudah untuk dicari, kemudian sangat gampang untuk diakses. Nah, untuk selanjutnya mengenai keamanan data, nanti di situ kita sudah siapkan form surat pernyataan dari teman-teman pemerintah desa bahwasanya dokumen yang dikirimkan itu memang benar-benar dokumen asli, dan yang aslinya pun ada di desa. Jadi kita pegang dokumen digital tetapi itu juga asli. Kemudian
Selanjutnya mungkin dari teman-teman pemerintah desa, kelebihannya mungkin juga less paper. Nah, jadi biasanya nih kan kita dari segi kearifan ini menumpuk nih. Nah, Iya, susah untuk terkadang kita lupa untuk memilah, kemudian untuk dicari lagi tuh kadang tidak ketemu. Nah, tapi dengan adanya digitalisasi ini kita bisa membuka dokumennya secara digital. Kemudian terkait dengan permintaan data pun sekarang Ibu, jadi nanti ke depan ini memang sudah digital. Nanti mungkin teman-teman desa juga kaitan dengan laporan nanti bisa dikirim melalui link di kabupaten sehingga eh, apa tidak lagi yang memang harus membawa dokumen fisik. Kemudian selanjutnya juga kaitan dengan dokumen fisik tadi, mungkin tidak, memang ada beberapa istilahnya yang melakukan permintaan fisik, ada juga yang digital. Tapi biasanya dahulu diminta dokumen digitalnya baru dokumen fisik ketika teman-teman desa dibawa ke kabupaten. Mungkin itu Ibu. eh, baik Pak ya, sangat menarik sekali. Ini Bapak sangat memudahkan. eh, di sini tujuan Bapak itu memudahkan kecamatan, desa, terlebih itu kabupaten ya. Ini sangat bermanfaat sekali, sangat mulia sekali ide dan motivasi Bapak di sini. Di sini saya selaku pembawa acara sangat mengucapkan terima kasih Pak. Semoga apa yang Bapak buat ini menjadi motivasi dan komitmen kecamatan bersama desa demi kemajuan kecamatan di Telaga Atang, di Kecamatan Telaga Atang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Pak. Oh iya, mungkin ini mau penutupan ya atau belum Ibu? Eh, Silakan Pak, kalau memang ada tambahan. Sedikit saya ingin menambahkan tadi saya lupa manfaat untuk masyarakat. Terkait dengan manfaat untuk masyarakat khususnya yang yang keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai. Ini kan juga kita berharap dengan adanya Siapkan ini kita bisa memonitor kan, oh ini kok sudah dilakukan diberikan surat pengantar tetapi kok belum direalisasi. Nah, kita bisa mengingatkan kepada teman-teman mungkin agar memang segera bisa direalisasikan. Kemudian terkait dengan pembangunan juga kita bisa mengingatkan terkait dengan apa saja yang memang sudah dilakukan rekomendasi terkait dengan pembangunan sehingga dalam pelaksanaannya bisa tepat waktu. Nah, jadi beberapa manfaat itu terkait dengan percepatan ya khususnya realisasi pembangunan maupun penyaluran BLT juga penyelenggaraan pemerintahan desa karena di sini kan ada juga kaitannya dengan penghasilan tetap teman-teman perangkat desa Ibu. Nah, memang tujuannya kita memang ke situ. Jadi kita tentunya perlu komitmen kita bersama terkait dengan Siapkanda ini. Kemudian apakah Siapkanda ini ada kekurangan atau kelebihan? Tentunya dalam setiap inovasi maupun aksi perubahan mungkin ada kekurangan. Tetapi di sini kita juga selalu melakukan evaluasi berkala. Mungkin kekurangannya yang sekarang ini kita mungkin ada beberapa teman yang memang susah akses untuk internet, tetapi tidak juga untuk terlalu jauh ke kecamatan, mungkin bisa ke desa tetangga untuk yang terdekat untuk mudah mengakses internet itu. Kemudian untuk kelebihan tadi mungkin sudah cukup banyak disampaikan terkait Ya. dengan kekurangan. Di sini juga kita terkait dengan Siapkanda ini ada beberapa perangkat desa yang memang sudah diusulkan untuk menjadi tim yang diusulkan akunnya di Siapkanda. Jadi tidak semua eh, kalangan, cuman yang memang
eee, bertugas membidangi itu yang bisa kita, kasih. Adapun nanti, ini untuk jangka pendeknya, jangka menengahnya nanti mungkin bisa kita kembangkan, tetapi bukan dalam hal, rekomendasi, tapi mungkin, terkait dengan, monitoring apa saja yang belum kita laksanakan nanti bisa kita tambahkan menunya di situ. Kemudian, untuk lebih lanjutnya, menu-menu apa saja yang kita tambahkan, mungkin ini Siap Kanda ini merupakan pengembangan dari website kecamatan, Ibu. Jadi kita memanfaatkan, mengoptimalkan betul terkait dengan, mmm, website kecamatan. Nah, kemudian sebelumnya saya berpikir bagaimana membuat aplikasi, bagaimana membuat, platform tersendiri, cuman saya sudah berkonsultasi dengan, bimbingan dengan mentor, juga dengan, coach saya yang ada di Jogja bahwa, memang terkait pembuatan aplikasi ini dari pusat memang tidak dianjurkan lagi, apalagi aplikasi itu tidak terintegrasi. Nah, alhamdulillah Siap Kanda ini itu terintegrasi di website kecamatan maupun di, website, kotimkap.go.id. Juga ini, merupakan kita mendukung, daripada, Kotim Smart City yang, terintegrasi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kembangkan, bisa ditiru untuk, rekan-rekan yang lainnya. Kemudian, tentunya apabila ada, kritik dan saran juga nanti akan bisa kita tambahkan di, website kecamatan tersebut. Nah, tentunya ini, ada beberapa tahapan. Nah, untuk tahapan jangka, pendek yang telah saya buat ini, kemudian nanti untuk jangka, eee, menengahnya nanti bisa kita kembangkan terkait dengan penyimpanannya berbasis, kotimkap.go.id, maupun, pengembangan yang lainnya. Nah, alhamdulillah ini sudah mencapai target sekali, Bu, dari 18 desa. Sebetulnya saya menargetkan pada saat, seminar itu sekitar 3 desa. Alhamdulillah 18 desa bisa melakukan, Siap Kanda ini, menu Siap Kanda ini. Kemudian apakah ada reward dalam, penggunaan ini? Tentu saja ada, Ibu. Jadi, baru-baru ini tadi kita terkait dengan, pengelolaan keuangan desa, melalui Siap Kanda ini kita telah memberikan penghargaan terkait dengan, ketertiban administrasi, pengelolaan, keuangan desa. Eee, Mungkin, demikian kurang lebih, podcast, singkat yang dapat saya sampaikan, Ibu. Di sini yang terakhir Pak, sebelum kita tutup ya Pak ya, Iya, Ibu. apakah aplikasi ini sudah kita gunakan Pak? Sudah bisa kita akses kayak gitu, udah berjalan? Baik Ibu, mungkin, saya agak sedikit meluruskan Ibu ya. Iya, Ini, jenisnya, mohon izin Ibu, website. iya. Saya sudah merancang aplikasi kemarin, cuman, dari ini memang tidak dianjurkan karena kalau memang tidak terintegrasi. Juga dari segi anggaran kita tentunya, ada, biaya terkait dengan pemeliharaan aplikasi. Nah, ini kita menggunakan, website kecamatan yang kita optimalkan Ibu, terkait dengan Siap Kanda ini. Adapun bisa diakses melalui HP, nanti di handphone itu bisa kita bikin shortcut, jadi tampilannya berbentuk aplikasi kalau di handphone. Tapi kalau di, mungkin, laptop maupun lain sebagainya nanti bentuknya, website, eee, apa, website kecamatan. Mungkin ada lagi Bu, mungkin yang, Mmm, bisa kita sharing-sharing untuk kita sama pemerintah, kecamatan maupun, teman-teman di desa. Oh iya Ibu, terkait dengan, ini Siap Kanda ini saya sudah, dari data yang saya kumpulkan itu sebenarnya kemarin, pada saat seminar itu promoter saya sedikit, tetapi ketika di lapangan saya, mendapatkan memang dukungan dari berbagai stakeholder, Ibu, dari berbagai pihak, ada dari instansi vertikal, pusat, maupun instansi pemerintah, daerah. Dari vertikal itu sendiri kita ada dari, saya sudah berkonsultasi dengan, KPP
BPN terkait dengan penyaluran dana desa, kemudian terkait KPP Pratama terkait dengan pajak-pajak nanti teman-teman di desa yang PPN maupun PPH, kemudian di Badan Keuangan Asli Daerah terkait dengan penyaluran ADD, kemudian Bapenda terkait dengan mungkin itu ada pajak maupun bagi hasil. Ada berbagai banyak sekali stakeholder yang menjadi promotor dan alhamdulillah itu beliau-beliau mendukung. Kemudian dari segi kearsipan, dinas kearsipan kita sudah eh, sudah didukung terkait dengan aksi perubahan dan juga mendapat dukungan terima kasih sekali oleh Bapak Ibu pemerintah Kabupaten Kota Rangi Timur. Berarti sangat luar biasa Pak lah. Ya, Ibarat kata itu Pak, usaha tidak mengkhianati hasil. iya, Ibu. Iya, mungkin demikianlah podcast pada siang hari ini. Mungkin Pak, apa yang ungkapan penghargaan pada diri Bapak sebelum kita tutup acara pada diri Bapak Eh, sendiri. jadi terkait dengan sistem ini, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada rekan-rekan kecamatan, tim podcast, ada Pak Soleh, Bu Esther, Mbak Gesi, maupun ada adik-adik kita magang yang telah mendukung. Kemudian memang terkait dengan perubahan itu cepat atau lambat kita memang harus berubah. Kita ambil contoh saja yang dulu misalkan mungkin tahun sebelumnya mungkin sekitar tahun 2005 atau ke belakang mungkin kita masih menggunakan apa eh, teknologi mungkin dari segi kita nonton televisi, dari segi kita telepon, kemudian dari segi kita mendengar radio, itu masing-masing alatnya beda, Ibu. Tapi dengan makin tahun, ini kita bisa mengaksesnya dengan satu genggaman yang disebut dengan handphone. Nah, Oh, jadi maksud saya apa? Jadi perubahan itu cepat atau lambat, suka tidak suka pasti terjadi. Jadi bagaimana cara kita menyikapi dengan positif terkait dengan perubahan itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan selaku seksi pembangunan dan keuangan desa, Ibu. iya, terima kasih Bapak dukungan dan supportnya. Ini untuk Kecamatan Telaga Antang, terlebih nanti untuk masyarakat luas untuk mengetahui bahwa kita sudah ada optimalisasi layanan administrasi melalui digitalisasi administrasi pembangunan dan keuangan desa oleh Bapak Seksi Pembangunan dan Keuangan Desa Kecamatan Telaga Antang. Di sini saya ucapkan iya, terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, Ibu.